Siapa ketua kelas di sini? Ya coba. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Sudah baik nih? Baik, Aman. Sudah baik. Aman, Pak. Oh iya. Sebelum saya masuk di pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Iya, Pak. Dengar semua namanya ya? Iya, Unsur, Hadir Pak. Iting, Hadir, Pak. Febri, Hadir, Pak. Yus, Hadir, Pak. Yusmi, Hadir, Pak. Gebi, Hadir, Pak. Anis, Hadir, Pak. Iding, Hadir Pak. Ucu, Hadir Pak. Rian, hadir, Gustri, hadir Pak, Iwan. Hadir Pak. Oke, ada semua di? Iya, Pak. Siapa deh? Sama Icang. Oh Ican, kenapa Ican? Nah, Icang sakit Pak. Kalau dia naik asam lambungnya. Oh iya. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Tidak, Pak. Saya Pak. Apa itu? Struktur sosial. Ah bagus, berarti dia itu belajar dulu sebelum di sini, tidak seperti kalian tuh. Iya Pak. Betul Pak. Ya. Jadi materi kita pada hari ini struktur sosial. Ada yang tahu apa itu struktur sosial? Jangan dijelaskan terlalu rinci, yang diketahui saja. Mau itu Tingkatan dalam pengertian. masyarakat. Siapa namanya dek? Dewi tuh? Iya, Pak. Apa itu dek? Tingkatan dalam masyarakat, Pak. Tingkatan dalam masyarakat. Jadi materi kita struktur sosial. Iya, Pak. Yang bilang Gebi, adik Gebi, tingkatan. Di dalam masyarakat. Ada lagi yang mau berpendapat tentang struktur sosial? Coba Ucu. Kerangka. Susunan. Susunan. Iya, Pak. Kerangka. Ada lagi? Suatu tatanan sosial. Tatanan. Ada lagi? Ya coba Anis, struktur sosial itu apa? Yang bilang Gebi tingkatan sudah benar. Tingkatan, kerangka yang bilang adik Ucu benar, dan tatanan yang bilang Iding, adik Iding. Semuanya itu sudah benar. Ada yang tahu lagi? Jadi intinya itu struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peranan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau saya menyinggung soal struktur sosial, saya menggambarkan struktur sosial seperti piramida. Nah, di dalam masyarakat tentunya ada status dan peranan masing-masing. Misalkan seorang pemimpin memiliki peranan sebagai pemimpin, status budak memiliki peran sebagai budak. Tidak bisa semua orang bisa menjadi pemimpin. Kenapa seperti itu? Karena kita dalam masyarakat terdiri dari sistem, di mana sistem itu saling keterkaitan satu sama lain. Sistem saling keterkaitan satu sama lain untuk mencapai keseimbangan yang bisa disebut sebagai equilibrium. Talcott Parsons menyebut sebagai Talcott Parsons berbicara soal keseimbangan dalam sistem, di mana ketika ada satu peranan atau satu status yang tidak berperan sebagaimana mestinya di dalam masyarakat, maka peranan yang lainnya akan pincang. Misalkan dalam kelas ini, tolong perhatikan, misalnya di dalam kelas ini terdapat ketua kelas, terdapat sekretaris, terdapat bendahara. Nah, kalau ketua kelas tidak ada dalam satu hal saja, maka akan mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan yang ada di dalam kelas. Contohnya, ketika guru mengumumkan LCD dalam proses pembelajaran dan ketua kelas itu tidak ada, maka perannya itu akan diambil alih oleh wakil ketua kelas yang biasanya
peran ini diambil alih oleh ketua kelas. Ya, lanjut dari definisi tadi, ada yang namanya fungsi struktur sosial. Struktur sosial itu berfungsi yang pertama sebagai kontrol sosial, yang kedua yaitu sebagai identitas bagi kelompok masyarakat, ketiga menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat, yang keempat sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Nah, ada di antara adik-adik yang bisa menjelaskan salah satu dari keempat fungsi struktur sosial. Coba saudara Laude, fungsi struktur sosial ada yang bisa adik jelaskan dari keempat tersebut? Yang pertama sebagai kontrol sosial, yang kedua sebagai identitas bagi kelompok masyarakat, yang ketiga menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat, dan yang keempat sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Yang pertama tadi Sebagai kontrol sosial. kontrol sosial. Kalau saya pahami Pak, stratifikasi sebagai kontrol sosial yaitu bagaimana stratifikasi itu berperan agar bagaimana setiap peranan itu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, Pak. Jadi itu yang menjadi kontrol dari setiap peranan yang ada. Kalau yang kedua apa? Oh, salah satu iya itu Pak. Jadi benar yang dikatakan oleh ADOD, struktur sosial berperan sebagai kontrol sosial supaya sistem dan peranan dan status sosial itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak mengambil peran-peran orang-orang yang tidak sesuai dengan peranannya dalam masyarakat. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Coba, Adik Yusriani. Bapak terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kedua itu fungsi identitas kelompok masyarakat. Pada poin ini struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas suatu kelompok masyarakat. Identitas ini membuat kelompok masyarakat memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Itu Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, itu penjelasan dari Saudara Yus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Febrianti Pak. Ada atau tidak ada? Saya Pak. Coba, Febri. Fungsi struktur sosial yang selanjutnya adalah menanamkan disiplin sosial pada kelompok masyarakat. Karena terbentuk dari kelompok masyarakat, fungsi struktur sosial membantu setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat untuk memiliki kesadaran bersikap, kebiasaan dan perilaku yang mencerminkan kelompok masyarakatnya. Itu Pak. Bagus sekali Adik Febri. Jadi, pengertian dari fungsi struktur sosial yaitu yang pertama sebagai kontrol sosial. Dengan adanya struktur sosial, maka ada antisipasi adanya pelanggaran terhadap nilai atau peraturan dalam kelompok masyarakat sehingga tercipta keteraturan dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai identitas bagi kelompok masyarakat. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas adanya identitas atau karakteristik yang khas di suatu kelompok. Yang ketiga, menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat. Struktur sosial juga membantu masyarakat dalam penanaman disiplin, sehingga setiap masyarakatnya memiliki kesadaran dan perilaku yang mencerminkan kelompok masyarakatnya. Yang keempat, sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Struktur sosial juga berperan dalam pengelompokan fungsi dan peran suatu anggota masyarakat. Jadi, saya bisa katakan pengertian adik-adik terhadap fungsi struktur sosial itu sudah matang karena sudah mendekati dari apa yang Bapak sebutkan tadi. Nah, melangkah lagi setelah mempelajari fungsi dari struktur sosial, kita melangkah ke ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama itu tolong dicatat karena tidak ada di buku pegangan kalian. Yang pertama itu bersifat dinamis. Yang kedua, memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Yang ketiga, memiliki cakupan yang luas. Yang keempat, membentuk kesatuan kelompok masyarakat. Yang kelima, meliputi kebudayaan dalam masyarakat. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dari struktur sosial, kita akan melangkah ke bentuk struktur sosial. Yang pertama, diferensiasi sosial. Yang kedua, stratifikasi sosial. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada adik-adik, apa perbedaan diferensiasi dan stratifikasi? Coba
Ada? Gaby? Apa tadi Pak? Apa Pak? Diferensiasi sama stratifikasi. Perbedaan dari diferensiasi dan stratifikasi. Coba Adek Yusuf. Kalau diferensiasi sosial itu bisa dianalogikan dengan sifat horizontal, di mana tingkatannya itu atau kastanya antar kelompok sama dengan lainnya. Contohnya itu kayak suku, ras, agama. Nah, kalau stratifikasi sosial itu bisa dianalogikan berbentuk vertikal. Nah, atau tidak setara atau tidak sama, mempunyai kasta-kasta tersendiri seperti presiden lebih tinggi derajatnya daripada bupati dan lain sebagainya. Mungkin itu yang Nah, yang saya tangkap dari penjelasan dari Adek Yusuf, diferensiasi sosial itu berbentuk horizontal atau garis begini. Sedangkan stratifikasi sosial itu bergaris horizontal, bergaris vertikal atau begini. Jadi penjelasan Ucu itu saya rasa sudah jelas, karena stratifikasi sosial adalah penggolongan dalam masyarakat berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dapat dilihat sebagai kasta, kekuasaan, dan lain-lain. Sedangkan diferensiasi sosial yaitu pembeda dalam masyarakat terhadap ciri-ciri tertentu tapi tidak memandang kasta. Nah, ada yang ingin bertanya terkait diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya kepada kalian. Kenapa profesi itu digolongkan sebagai diferensiasi sosial? Padahal kalau berbicara terkait stratifikasi sosial itu berbicara tentang kasta. Kasta itu berbicara tentang kekuasaan, dan kekuasaan itu berbicara tentang kekayaan. Mengapa profesi itu digolongkan sebagai diferensiasi sosial, bukan stratifikasi sosial dalam masyarakat? Ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih nilai MIT-nya 50. Ada di genggamannya, tinggal cari lagi 50. Ada? Tidak ada Pak. Kalau Yus, coba. Menurut saya Pak, profesi digolongkan dalam diferensiasi sosial karena setiap profesi masyarakat yang ada di masyarakat itu setara, artinya tidak ada misalnya dia sebagai berprofesi sebagai buruh. Nah, itu perlakuannya sama dengan yang dia sebagai berprofesi lebih tinggi sebagai buruh. Buruh Pak. Nah, menarik nih. Kalau saya begini, saya ambil contoh ketika kita ada di suatu pesta perkawinan. Iya. Orang yang datang sebagai guru, misalkan ada guru tuh, dibanding orang yang pekerjaannya sebagai wira swasta, mana yang lebih disambut oleh keluarga yang mengadakan perkawinan, pernikahan, yang maksudnya lebih antusias disambut, misalkan kayak pejabat-pejabat dibandingkan orang-orang yang bekerja sebagai buruh, padahal sama-sama tamu dalam suatu kegiatan. Wira swasta. Wira swasta. Iya. Di mana tempat tinggalmu, Dek? Saya Pak. Sinjai Pak. Begitu yang terjadi dalam masyarakat di Sinjai. Iya. Oke, kita meneliti di sana. Kau apa? Pertanyaannya kenapa profesi itu dimasukkan ke dalam diferensiasi sosial dan stratifikasi? Itu sih Pak tentang perkawinan dalam Oh, coba. Apa tadi Pak dimaksud? Apa? Oper bisa jadi odet Pak. Coba saudara Laude. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau yang saya pahami Pak dari pertanyaan Bapak, kenapa profesi digolongkan sebagai diferensiasi? Apa tadi Pak? Diferensiasi. Nah, kalau yang saya pahami Pak, kenapa profesi itu masuk situ hanya untuk bagaimana profesi itu dapat dibedakan dengan orang yang tidak berprofesi. Jadi kan ada bilang pengangguran atau Pak? Nah, pengangguran dan orang yang berprofesi itu berbeda stratanya. Maka dari itu tuh kan gini, mungkin susah dipahami.
Tapi saya mau sangat sedikit, bukan stratanya. Tidak bisa berbicara strata kalau seumpama diferensiasi. Karena strata dan diferensiasi itu berbeda. Oke. Apa tadi yang disebutkan Pak? Pertanyaannya. Pertanyaannya itu kenapa profesi digolongkan sebagai diferensiasi sosial, padahal kekayaan, kekuasaan dan kekayaan itu masuk Kalau bicara tentang yang vertikal nih, sama-sama rata atau Pak? Iya. Betul. Nah, yang saya paham begitu Pak, maksudnya profesi itu digolongkan di situ untuk membedakan orang-orang yang tidak berprofesi dan yang tidak berprofesi. Terlepas dari profesinya itu mau guru, tentara, polisi ataupun apapun, namun di lingkungan masyarakat dia dikenal sebagai orang yang berprofesi dan ada orang yang tidak berprofesi Pak. Jadi itu yang membuat profesi itu masuk dalam diferensiasi. Ya, bagus sekali, sesuai dengan apa harapan saya. Karena cocok yang apa yang dikatakan sebagai apa yang dikatakan Saudara Lode. Profesi itu dimasukkan ke dalam diferensiasi sosial bukan ingin mengetahui jabatan apa yang lebih tinggi dibandingkan jabatan yang lain, tapi ingin mencari ciri-ciri atau ciri khas dari jabatan tersebut. Karena guru dan pengusaha itu berbeda dalam masyarakat. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Betul. Jadi sekarang masih ada pertanyaan sebelum saya tidak ada. Nah, jadi itu saja materi kita pada hari ini. Yang terakhir saya ingin bagi kelompok dua kelompok belajar, yaitu kelompok pertama mengkaji tentang diferensi sosial yang ada di dalam lingkungan kalian, dan yang kelompok kedua stratifikasi sosial, mengkaji tentang stratifikasi sosial, contoh, dampak, faktor dan lain-lain. Jadi ada yang bisa simpulkan materi kita pada hari ini? Coba Saudara Yusuf dari tadi mau angkat tangan. Ada? Coba Yusuf. Baik Pak, jadi yang bisa saya simpulkan dari materi pada hari ini yaitu struktur sosial adalah bagaimana kita sebagai individu atau makhluk sosial dapat membedakan kasta-kasta di dalam kehidupan sosial, atau dapat membedakan sebuah tingkatan-tingkatan kelas sosial yang ada di masyarakat. Baik, bagus sekali kesimpulannya. Jadi setelah kita mempelajari materi struktur sosial, saya ingin kalian itu rukun dalam bermasyarakat, karena kita itu memiliki status dan perannya masing-masing. Ketika satu peran saja hilang, maka yang lain juga akan pincang. Sesuai dengan apa kata Talcott Parsons, apakah ketika satu sistem itu rusak, maka yang lainnya akan pincang. Terima kasih, itu saja dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wahyu.